العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih pembacaan tahmid yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan pembacaan tahmid serta yasin tersampaikan kepada almarhumah keluarga kita. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan tausiah agama yang akan dimakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Mahdi Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat mujibud da'wat ya qadhil hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Salim Sertiko, yang kami hormati Tuan Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Iyan Sunandar, segenap para orang tua yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, kami hormati Bapak Ketua DKM Musyawarah Darussalam Bapak Sigit Teguh, yang kami hormati Bapak selamat segenap para bapak, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah yang hadir malam hari ini. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita sudah menyaksikan bahwasanya kita sudah berada di penghujung tahun dan sekarang kita sudah berada di awal tahun. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Ini harusnya kan malam ini jalan-jalan ya Pak ya? Ya Pak Ketua ya.
Harusnya malam ini jalan-jalan kan, tapi luar biasa karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita jalan-jalannya ke Taman Surga yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita menjadi wasilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah kita dimasukkan kepada Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada manusia pilihan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan naungan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini bertepatan kita malam Jumat berada di bulan Ramadan. Ya, bulan apa Pak? Rajab. Maka salah satunya memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana
Yang pertama tadi kita baca apa? Istighfar. Kenapa kita baca istighfar? Karena banyak umat Islam di malam pergantian tahun itu puncaknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. telah berkata almarhum al-Mughfurlah Allah yarham Habiban al-Munzir bin Fuad al-Musawwar, beliau mengatakan bahwasanya maksiat terbesar itu ketika malam pergantian tahun. Maka kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kata baginda Nabi, jika kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Memang kita kalau punya kekuasaan nggak bisa merubah daripada kemungkaran itu, maka rubahlah daripada kemungkaran itu dengan lisanmu. Kalau nggak bisa juga minimal dengan hati. Ketika ada orang lagi melakukan maksiat kita nggak bisa mencegahnya, setidaknya kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jangan sampai kita melupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita nggak bakal ada kalau tidak ada orang. Jadi puncak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya dengan mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita sudah berada di bulan Rajab, kita banyak-banyakin baca istighfar, banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syaratnya syukur kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana, Pak? Bersyukur kepada manusia itu caranya gimana? Salah satunya silaturahmi. Silaturahmi di malam hari ini diundang kita oleh Sahibul Bait dalam rangka ia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka ia ingat itu, seseorang tidak pernah berterima kasih kepada Allah sebelum dia bisa berterima kasih kepada manusia. Karena dia bisa mencapai Allah terkadang atas bantuan teman-temannya, atas bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu, syukur itu yang pertama kita mengucapkan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Syukur maknanya berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tahun ini ya Pak ya, kita masih dikasih sehat, dikasih selamat. Kita tengok saudara-saudari kita yang sedang terkena musibah, beliau di dalam keadaan yang luar biasa. Kita di sini makan masih enak ya Pak ya, merokok masih enak, petasan masih ada ya? Masih ketinggalan ya? Masih tahun baru kayak ini. Oh masih penasaran. Jadi kita bersyukur Pak. Syukur itu man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Bersyukur itu jangan lihat yang gede doang. Ya, kadang kalau dapat pisang yang gede, alhamdulillah. Dapat pisang yang kecilan, dah bujuk. Nah, kan begitu kadang-kadang. Disebutkan oleh baginda Nabi, lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar sebelum dia bisa mensyukuri nikmat yang kecil. Salah satunya nikmat yang kecil apa? Yang kecil aja yang kecil. Ketika kita bangun tidur, ngapain itu? Yang kita ingat apa? Ya kan? Yang kita ingat HP. Tapi sebelum kita megang HP, kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Enak enggak tuh, Pak? Karena dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca bareng-bareng 1 2 3. Yasin ayat 52 1 2 3.
Quran surat Yasin ayat 52. Yang tadi kita baca, tadi kita baca Yasin loh. Baca Yasin. Baca enggak? Ayat 52 gimana bunyinya? Ya saya tungguin. Hah? Ayo ada yang bilang qalu ma'antum. Qalu rabbuna. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Satu mursalin, satu mursalun. Yang mana yang benar ya? Mursalin apa mursalin? Ya kan? Oh ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini tentang apa, Pak? Orang yang lagi pada tidur. Orang yang lagi pada tidur tiba-tiba ada suara trompet. Kemarin ada trompet nggak? Oh nggak ada, petasan doang. Ini kisahnya nih, ini kisahnya ayat ini. Hambanya Allah yang sedang dalam kondisi tidur, tapi tidurnya bukan di kasur yang empuk, bukan spring bed, bukan Bang Edo, bukan. Tapi tidurnya di tempat yang berada di bawah, yaitu di bawah tanah atau yang disebut dengan kuburan. Mereka tidur nggak, Pak? Mereka tidur nggak? Apakah kita tidur, mereka tidur? Apakah kita bangun, mereka bangun? Iya sama, mereka juga tidur. Kita juga bakalan tidur. Tapi apakah sama bangunnya kita dengan mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada apa ini? Ada apa ini? Ataukah kita termasuk golongan orang alhamdulillah datang juga? Begitu. Kira-kira kita yang mana tuh? Apakah kita termasuk yang pertama ketika bangun itu ada apa nih? Ada apa nih? Gempa ya? Ada apa nih? Tsunami ya? Ada apa nih? Bencana apa ini? Dan yang kedua, apakah kita termasuk ketika bangkit dari bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Orang yang berada dalam kubur kan mereka menunggu datangnya hari kiamat. Ya kan? Sama, kita tidur nunggu untuk aktivitas besok. Benar nggak? Akan berbeda orang yang bangun dari tidur mengucapkan syukur kepada Allah, mensyukuri akan pemberian nikmatnya Allah. Salah satunya dia masih bisa bangkit dari tempat tidur, terlebih ketika dia bisa mengerjakan sholat malam dan sholat subuh berjamaah itu syukur. Ya kalau kesiangan sholat subuhnya di rumah nggak apa-apa. Banyak kan ya semalam yang jam 1 bocah masih pada keluar ya, Pak? Hah? Itu ngapain? Itu cuma 3. Kira-kira jam 5 di musola ada orang apa? Ada nggak? Kenapa begitu? Rata-rata karena maksiat kita terbesar begitu, hobinya ikut-ikutan. Ya, makanya kemarin itu saya di rumah bakar-bakar roti saya bikin habis maghrib. Orang yang lewat, lah udah duluan. Asal yang lewat tuh Pak pasti ngomong, lah udah duluan. Iya, biar orang-orang malam bakar-bakaran saya jatah tidur. Karena ketika saya pernah belajar oleh Buya Salman Al-Turab, beliau mengatakan malam tahun baru itu kalau kita nggak bisa bermunajat, setidaknya jangan kita menjadi pelaku maksiat. Kalau kita nggak bisa bermunajat ngangkat tangan, memang rasa malas lewat, udah ibadah yang paling gampang ngapain? Molor. Lah bener tidur. Agar orang-orang yang bermaksiat kita tidak menyaksikannya. Tapi kan tidak. Kita membiarkan diri kita terlalu dalam kemaksiatan. Oleh karena itu di awal tahun ini banyak yang bersyukur dengan cara menyadari bahwasanya kita ini pelaku dosa. Kalau pelaku dosa berarti caranya gimana? Banyakin baca istighfar, mohon ampun. Orang yang paling merugi siapa, Pak? Orang yang paling merugi itu adalah orang yang sudah tahu Allah Maha Pengampun tapi mengulangi dosa yang sama. Allah Maha Pengampun. Jadi bahasa dia begini.
Dulu udah dibilangin jangan begitu, masih kayak begitu, tadi udah diampunin lagi. Nah, ada bahasa-bahasa begitu tuh Pak, ya kan? Itu namanya orang yang paling rugi, serugi-ruginya orang merugi. Kenapa? Karena dia mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bermaksiat di malam hari untuk meraih ampunan di pagi hari. Misal orang maksiat di malam hari karena tujuannya dari pagi kalau kita istighfar diampunin sama Allah. Tuh Pak, niat begitu tuh Pak. Ntar pagi hari dia bermaksiat lagi. Antar sore juga kita beristighfar diampunin sama Allah. Ntar juga di sore hari kita maksiat, malamnya kita istighfar diampunin sama Allah. Innallaha ghafurur. Betul nggak Pak? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun itu. Betul. Tapi ketika ada makhluk Allah, seorang hamba yang demikian, dia termasuk manusia yang mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kan kita sering bilang jangan terjerumus ke lubang ya sama. Kalau mau terjerumus ke lubangnya ya beda, kan begitu ya Pak? Masih mending. Ini kadang-kadang terjerumus ke dalam lubang yang sama. Oleh karena itu di awal tahun ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan iman Islam kita, agar di tahun 2026 ini yang tadinya belum istiqomah dalam pengajian, kita doakan biar mendapatkan nikmat istiqomah di pengajian. Karena pengajian salah satu aset penolong kita ketika kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pisang dia apa gerak Pak? Gerak barusan. Gerak kan? Nah iya dimakanin maksudnya. Sambil dimakanin Pak. Ini pisang-pisang, salak-salak, semua makanan yang berada di majelis taklim semuanya ikut zikir. Yakin apa enggak Pak? Yakin apa enggak? Salak berzikir, pisang berzikir, kopi berzikir, apapun yang berada di majelis taklim semuanya berzikir. Dan inilah yang akan menjadi saksi kita nanti di padang mahsyar. Nah kalau kita kira-kira nggak pernah mau hadir majelis taklim Pak, emang amal kita udah cukup apa? Amal kita udah cukup apa? Salah satunya nikmat terbesar kita dikasih rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayangnya Allah disebar ke semua makhluknya dan diberikan untuk hambanya Allah yang senantiasa merindukan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau di rumah minimal kita baca yasinnya buru-buru begitu kan ya. Di majelis taklim kita baca yasinnya tenang, santai gitu kan. Benar nggak? Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi ada pembuktian. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah pekerjaan lagi kosong, pekerjaannya lagi kok ngaji begitu ya kan? Kerjaan lagi kosong. Nanti ketika kita punya kesibukan pekerjaan dan ketika kita tidak bisa ngaji, kita sudah dicatat mendapatkan pahala pengaji. Itu yang disebut pahala istiqomah. Terlebih apalagi orang sering hadir majelis taklim, tiba-tiba dia sakitnya itu menjadi kafarah. Kafarah itu apa? Pelebur atau penebus. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun orang yang aktif di majelis taklim dia sakit nggak bisa hadir, pahala ngajinya masih ada ruginya nggak tuh? Ada ruginya nggak tuh Bang Haji? Salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, tanamkan kepada diri kita, jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama hari ini kita berada di bulan Rajab, yang mana Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhurul Haram itu artinya siapa yang melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan rumah nyiapin pisang, maka pisangnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di bulan Rajab. Jangan sampai situ doang Pak. Ada terusannya. Siapapun yang melakukan dosa sekecil apapun di bulan Rajab,
di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang umatnya Nabi Muhammad tuh pinter-pinter, Pak. Pinter-pinter umatnya Nabi, tidak dibilangin begitu, lalu dibilang berarti kalau di bulan lain nggak apa-apa, kan? Ya kan? Di bulan lain nggak apa-apa, kan? Gitu kan? Kita sering dengar yang namanya nisyan. Sering nggak Pak? Dengar kata nisyan? Nisyan. Misal, nisyan itu apa? Catat malam ya tiba-tiba besok pagi baru ketemu, Allahu Akbar, Masya Allah saya lupa, nah gitu kan, itu nisyan namanya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Sering. Enak nggak tuh? Ini nikmat itu. Salah satu nikmat itu namanya nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Sehingga ketika kita lupa, maka disuruh apa kita dalam sholat? Subhana man la yanamu wa la yasud. Kita sadar diri, Pak. Kita banyakin sucikan nama Allah, zat yang maha, tidak tidur, tidak pernah lupa. Jadi sifat lupa itu sifat menyadari bahwa kita lupa itu berarti kita manusia itu loh. Ada yang hebat? Ada nggak yang hebat? Lupa aja Masya Allah kalang kabut kita, Pak. Lupa naruh kunci motor, Masya Allah, ya kan? Maka yang patut disyukurin apa? Ketika kita masih diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk terus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akal kita teringat kepada harta benda kita, tapi hati kita tidak teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Di daerah India kalau nggak salah ya Pak ya, lagi viral tuh videonya. Ada seorang nenek-nenek, tidak ada yang keluar dari lisannya. Nenek-nenek ya udah umuran lah Pak, dia namanya nenek-nenek. Di gambaran nenek-nenek Pak, ada yang 15 tahun ya Pak. Nenek-nenek udah tua, itu yang keluar dari lisannya nggak ada kata lain, nggak ada kata lain. Yang keluar hanya satu kata, Allah, 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 Allah. Pertanyaannya, walaupun nenek-nenek itu kita pandangnya mungkin dengan penampilannya di video itu kurang baik, apakah kita bisa merasa diri kita lebih baik? Ya kan, orang kalau rindu yang disebut nama siapa? Yang dirindukan. Kalau dia senantiasa menyebut nama Allah, berarti yang dirindukan siapa Pak? Nah pertanyaannya kembalikan kepada diri kita, seberapa banyak kita menyebut nama Allah dalam satu hari satu malam? Kan begitu. Artinya kita saling introspeksi diri kita dengan melihat kejadian-kejadian yang Allah berikan itu sebagai tafakur. Tafakur itu apa Pak? Disuruh kita berpikir bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian mau berpikir. Maksudnya apa? Oh, alhamdulillah, dia lisannya mengucapkan nama Allah, tapi dalam hatiku tidak pernah tertinggal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana tuh? Tidur tetap mengingat Allah, karena kondisi maksiat yang paling banyak kita kerjakan dalam kondisi sendiri. Kalau lagi begitu mau maksiat mikir nggak Pak? Pak, kalau mau maksiat begitu mikir nggak? Mikir, tapi kalau sendiri kita kadang-kadang bodohin diri kita apa nih? Kayaknya nggak ada yang lihat dah, gitu kan? Ya kan? Kayaknya nggak ada yang lihat dah. Anak-anak kita lihat Pak dari handphone, coba bayangkan, dari media sosial. Dia menganggap aman, bapakku udah tidur, emakku udah tidur, ya kan? Mamaku udah tidur, mamaku lagi nggak ada di rumah, beres. Mereka lupa bahwasanya Allah memiliki sifat al-basir. Allah memiliki sifat al-basir. Apa artinya al-basir? Maha melihat. Dan dia juga lupa bahwasanya Allah memiliki sifat al-khabir, maha mengetahui. Dan Allah juga memiliki sifat al-alim yang maknanya mengetahui. Al-khabir sama al-alim beda apa sama Pak? Kalau artinya sama-sama mengetahui. Tapi kalau al-khabir, ini lampu dimatiin nih Pak. Seandainya ini gelap gulita atau di dalam gua ada semut hitam
yang berjalan itu kira-kira ini mah kira-kira kita nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, kelihatan nggak tersebut? Kelihatan nggak tuh Pak? Jangankan di goa, ya kan di tempat begini aja kadang kita mesti kesandung Pak. Itu sifat al-khabirnya Allah. Allah bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Itu al-khabir. Tapi kalau al-alim itu mengataskan keilmuan. Ilmu dalam beribadah. Dalam ibadah kita boleh sombong nggak Pak? Habis sholat subuh bangga, alhamdulillah hari ini gua bisa sholat subuh. Semoga dengan sholat subuh ini dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuannya agar mendapatkan pujian. Rusaklah semua amal-amal yang telah dilakukan. Maka ketika kita beramal, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, belajarlah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas Pak? Apa kemarin itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Apa yang kita makan, kita keluarkan, ada yang kita ungkit apa? Bapak hari ini nih makan nasi padang, apa namanya? Yang enak-enak Pak, yang enak-enak. Martabak. Itu mah kode kayaknya. Terus pokoknya makanan yang enak-enak Pak. Tapi ketika Bapak perutnya ingin mengeluarkan, itu ada rasa penyesalan nggak? Ada rasa penyesalan nggak? Ya martabak gua belinya nanti lama, belinya mahal, ya kan? Kira-kira ini ketika dia martabaknya keluar itu, kita buang kotoran itu, kita ikhlas apa enggak? Ridho apa enggak? Ridho banget. Ya, elah. Ada nggak yang ngomong begitu? Itu sepelit-pelitnya manusia kali ya. Kalau seandainya ada tuh ya, itu disebut ikhlas. Artinya apa Pak? Semahal apapun yang kita miliki, semewah apapun yang kita punya, setinggi apapun jabatan yang kita pegang, semuanya hanyalah titipan. Dan jika ingin diambil oleh yang menitipkan, semuanya dengan amat sangat mudah. Artinya kita harus ikhlas, legowo, kita sadar bahwasanya kita tidak punya apa-apa, kita hanya diberikan titipan. Salah satunya umur. Itu ya Pak ya. Salah satunya umur titipan bukan Pak? Ini umur saya punya siapa? Punya siapa? Ya kan? Punya Allah. Ada nggak yang bisa meyakini ini punya saya? Ada nggak Pak? Bapak sampai umur berapa kira-kira? Kira-kira. Kalau mau ya kan begitu Pak. Tapi punya siapa ini umur? Punya siapa? Punya Allah. Yang namanya punya Allah, ya pasti bukan aturan kita yang digunakan, makanya aturan Allah. Disuruh sholat kita sholat, disuruh ngaji kita aman, udah begitu doang. Hidup makan ya. Disuruh tidur, disuruh kerja. Mana kalian? Ada. وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ya kan? Malam buat istirahat, siang buat bekerja. Benar nggak? Ya kan? Itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan bahwasanya tafakkaru sa'atan, berfikirlah engkau tentang ciptaan Allah sesaat lebih baik daripada engkau beribadah 100 rakaat. Pernah nggak? Pernah nggak? Sholat sunnah 100 rakaat? Hah? Ini dikit lagi terawih nggak lihat imam kan? Oh imamnya lama kan gitu ya? Ya kan? 1000 rakaat pernah Pak? Atau 100 rakaat pernah? Ternyata ganjaran itu bisa kita dapetin. Kita malam-malam kalau memang belum bisa tidur, kita pandangin ciptaan Allah. Kenapa ya ini pohon satu dengan pohon yang lainnya beda? Ya, kenapa sih beda? Yang satu ada yang akarnya kecil, kok akarnya ada yang gede banget. Ada yang akarnya kecil, pohonnya gede. Ada yang akarnya gede, pohonnya kecil. Kan gitu ya? Kita berpikir terus kelapa itu kira-kira siapa yang ngasih air di dalamnya? Pernah nggak kita berpikir itu?
Ada yang pernah malam-malam? Iya ya, kelapa yang ngasih air siapa di dalamnya? Pernah nggak? Hah? Yang main tebak-tebakan, dia lagi yang main tebak-tebakan. Kelapa kan yang ditanam apanya? Apa? Biji apa akar? Tunasnya. Dari tunasnya jadi batang ya. Sehingga dia berbuah. Pertanyaannya, ini yang naruhin air di dalamnya siapa, Pak? Hah? Siapa? Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, sangat amat mudah bagi Allah, jangankan cuma jadiin kelapa di dalamnya ada airnya. Jelas nggak? Begitu aja amat sangat mudah yang bagi kita berat. Coba nih pisang isiin air. Benar ini, coba ini pisang isiin air. Siapa yang bisa? Pasti pakai alat, disuntik, ya kan? Tapi Allah begitu nggak? Tidak, itu mengatakan apa, Pak? Allah itu maha besar, sehingga ketika kita takbir apa yang kita ucap? Allahu Akbar. Allah maha, berarti kita kecil. Nah kalau kita nggak pernah sholat, kita merasa besar, berarti kita merasa Allah kecil. Yuk, di awal tahun ini kita perbaiki sholat kita, karena diawali dengan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita pasrah kepada Allah di dalam duduk tahiyat, di dalam duduk iftirash, di antara dua sujud itu kita baca doa. Doanya apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Alhamdulillah. Sholat semua kayaknya ya. Membaca apa nggak? Doa duduk di antara dua sujud. Terus anak siapa itu? Amin. Amin. Yang sebelahnya coba. Coba Pak Amin nunjuk ini Mas. Masya Allah. Punya aset kan berarti kan Pak? Punya aset. Jadi anak-anak ini adalah aset-aset kita, Pak. Yang mana ketika dia sholat pasti dia mendoakan orang tuanya. Rabbil firli, Rabbil firli, benar kan? Ya. Terus warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Minta berapa tuh Pak? Minta berapa Pak? Rabbil firli, ya Allah ampunilah terus aku. Terus warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Masalah rahmat tadi kita bahas tuh ya Pak. Ya, masalah rahmat, orang yang ibadah 500 tahun nggak bisa masuk surga tanpa adanya rahmat Allah. Kita usia nggak nyampe 500 tahun Pak. Kita sangat amat butuh rahmatnya Allah. Terus warzuqni, wajibuni apa? Warzuqni, Rabbil firli warhamni, wajibuni apa? Wajibuni. Ayo baca apa wajibuni? Apa wajibuni dan tutupilah aib-aibku ya Allah. Terus warzuqni, ya Allah berikanlah kami rizki. Terus warfa'ni, diulang-ulang ya. Ulang-ulang terulang-ulang kalau beres-beres nih. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajburni, ya Allah tutupilah aibku. Terus wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Terus warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, ya Allah berikanlah petunjukku kepadaku. Terus wa'afini, ya Allah berikanlah sehat afiat kepada diriku. Terus wa'fu'ani, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Itu kita baca berapa kali Pak? Dalam satu kali sholat. Dalam satu kali sholat lah. Sholat subuh ya, sholat subuh.
dua kali 8, ya kan? 8 permintaan kan? Kalau sholat subuh aja 16 kali sebulan. Ya kali yang namanya orang minta gaji dia ngomong terus, Pak naikin apa gaji saya, 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 Pak. Kira-kira inilah kira-kira dengan kita minta naikin gaji, amalan kita yang tadinya kurang baik kita baikin, ditambahin ke gajinya. Begitupun dengan Allah. Tapi mengapa Allah belum ngasih kepada kita? Terkadang kitanya masih suka melalaikan yang disebut dengan ghaflah. Apa namanya? Tadi kan ada nisyan itu lupa. Kalau ghaflah lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepada Allah, semoga dijauhkan daripada sifat ghaflah, dijauhkan daripada sifat lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat untuk senantiasa istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Semoga kita semua sanggup dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru 2026. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada bala bencana musibah. Saudara-saudara kita diberikan kesabaran yang sedang tertimpa musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana bidinina. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga andai taulah.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pengajian kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita kepada kita bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pengajian kita billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.